Saya mulai sih. Ben kan. Wes. Ngilen Pak. 6 mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Kembali lagi bersama kita dalam acara Take Show yang bertemakan ibadah kurban, sejarah dan fungsinya dalam kehidupan manusia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Anam sebagai moderator sekaligus host di sini, dan bersama narasumber kita, beliau Bapak Muhammad Khairun Ni'am, CV dari narasumber, yaitu beliau alumni PP Al Anwar Sarang Rembang. Oke. Untuk keterangan ibadah kurban lebih lanjut bisa disampaikan kepada narasumber saya. Persilahkan. Langsung ini. Ya, langsung, Pak. Oke. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illallah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih waktunya mengenai kurban. Kita ulas dulu ya Mas. Masalah sejarah dari kurban itu sendiri. Ya, kita tahu bahwa kurban ini adalah ibadah yang sangat penting. Sebelumnya kita akan melaksanakan ibadah kurban atau ibadah yang akan kita laksanakan pada 2026 ini, insya Allah hari Rabu ya, insya Allah hari Rabu kita akan melaksanakan ibadah kurban. Kita kenal dulu ibadah kurban, sejarahnya itu dari mana, terus hikmah-hikmahnya yang kita ambil dari kurban sendiri itu apa saja, sehingga kita dapat mengambil hikmahnya, kemudian berproses menjadi insan yang lebih baik lagi di tahun ini dan tahun berikutnya. Jadi kita mulai. Jadi dalam kurban sendiri disyariatkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dulu mempunyai dua istri. Istri yang pertama adalah Siti Sarah. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang mukjizatnya sudah kita kenal seperti dia dibakar tapi tidak ada apa-apa. Tapi selain itu beliau juga mempunyai mukjizat yang lain. Salah satunya adalah dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mempunyai satu, kita kembali lagi. Nabi Ibrahim itu mempunyai istri yang pertama adalah Sarah. Jadi Sarah itu sudah tua tapi belum mempunyai anak pada waktu sudah tua tapi belum mempunyai anak. Kemudian sebagai nabi, istri Siti Sarah ini bukan kok wanita yang kemudian tidak memikirkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bahasanya adalah jenengan iku sudah ditakdirkan menjadi nabi. Seharusnya jenengan sudah punya putra untuk meneruskan perjuangan jenengan. Tapi Siti Sarah bukan kok melihat egonya, tapi menawarkan Nabi Ibrahim untuk menikah lagi. Walhasil cerita singkatnya, Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Setelah menikah dengan
Siti Hajar. Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim mendapatkan putra atau hamil. Jadi Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar itu hamil dulu, kemudian lahirlah seorang nabi yang kita kenal, yaitu putra dari Nabi Ibrahim sendiri, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail itu lahir di Palestina. Jadi masih kecil Nabi Ibrahim lahir di Palestina. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim lahir di Palestina. Nabi Ibrahim lahir di Palestina. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk hijrah ke Baitullah. Dalam riwayat yang lain, ini bukan suatu hijrah saja, tapi bagaimana perasaan istri ketika ada salah satu istri yang kemudian mendapatkan putra, dan perasaan Siti Saroh gimana? Siti Saroh yang istri pertama padahal belum mempunyai anak, kemudian Siti Hajar malah mempunyai anak. Nah, mempertimbangkan hal itu, Gusti Allah memerintahkan untuk Nabi Ibrahim dengan Siti Saroh yang sudah menggendong Nabi Ismail untuk pindah ke Baitullah. Bahasa Al-Qur'an, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askangtu biwadin ghairi dzar'in. Ya Allah, saya menempatkan anakku di biwadin ghairi dzar'in, di lembah yang tidak ada tumbuhannya. Jadi kemudian ayat diteruskan, ghairi dzar'in inda baitikal muharram, di samping Baitullah atau di tanah haram. Jadi tanah yang tandus. Bahasa kitabnya bukan Mekah Al-Mukarramah, tapi tanah yang tandus di samping Makkah, Baitullah atau Makkah. Di Mekah sendiri. Jadi bahasanya adalah biwadin ghairi dzar'in. Kemudian ini jelas pesan yang kita ambil dari kisah ini. Nabi Ibrahim sendiri sudah mendapatkan anak kecil, tapi dia tetap gimana ya? Kalau kita sudah mendapatkan anak masih kecil tapi disuruh pindah. Jadi kemudian pindah ini bukan sekedar pindah hijrah saja, tapi ada di balik nanti peristiwa-peristiwa yang besar, termasuk nanti merenovasi Baitullah. Kan yang merenovasi Baitullah adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu merenovasi Baitullah. Wa'id yurfa'u Ibrahimul qawaid. Jadi kalau setelah peristiwa Nabi Nuh itu peristiwanya kan kapal. Ya, kapal. Itu kan banjir semua. Banjir besar. Besar. Ka'bah tersisa pondasi. Pondasi dalam bahasa Arab itu namanya adalah qaidah. Bahasa Arabnya adalah qaidah. Tapi kalau banyak atau jamaknya, bentuk jamaknya adalah qawaid. Wa'id yurfa'u Ibrahimal qawaidah. Ketika Nabi Ibrahim disuruh untuk meninggikan qawaid. Qawaid itu adalah pondasi-pondasi dari Ka'bah. Itu cerita setelah itu ibrah yang didapat dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dipindah dari Palestina ke Baitullah. Tapi tidak cerita itu yang kita fokuskan pada malam hari ini. Jadi pada intinya Nabi Ibrahim berpindah ke Baitullah tadi ada maksud tertentu. Ya, ada maksud tertentu, termasuk nanti perintah-perintah. Nanti ada dabah atau menyembelih Nabi Ismail. Nah, ini belum selesai, nanti masih cukup panjang ceritanya. Jadi Allah menempatkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di Mekah sementara Siti Saroh dan Nabi Ismail di Mekah. Kemudian Siti
Hajar ya, ibunya Nabi Ismail. Siti Hajar itu di Mekah dan Nabi Ismail di Mekah, sementara Siti Sarah. Siti Saroh di Palestina, karena awalnya di Palestina. Nah, kemudian kembali lagi Nabi Ibrahim ke Palestina. Nah, dari cerita ini kita ambil, bukan kok Nabi Ibrahim itu meninggalkan kewajiban sebagai bapak. Nabi Ibrahim setiap waktu kalau apa ya, sudah ke Palestina pasti menyambangi Siti Sarah. Siti Hajar ke Mekah. Jadi bolak-balik untuk memantau perkembangan dari anak. Tidak mungkin bagi orang tua terus meninggalkan kewajiban sebagai orang tua. Kan seperti itu. Tapi Nabi Ibrahim bolak-balik dari Mekah sampai Palestina. Kalau jaraknya jarak yang bagus, sekarang sudah ada pesawat. Kemudian itu perjalanan lahir dari Nabi Ibrahim. Sementara nanti ada cerita-cerita mukjizat yang lain, termasuk mukjizatnya Nabi Ismail yang ketika itu tidak ada air, Siti Saroh bolak-balik sekarang menjadi rukun haji, yaitu ke Sofa sampai Marwah. Itu kan ceritanya Siti Hajar yang mencari air. Nah, Siti Hajar dan Nabi Ismail itu termasuk dari hikmah perjalanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah Siti Hajar yang ke Mekah Al-Mukarramah. Itu bahasanya adalah tadi kita ulas, biwadin wirizar'in, atau tanah atau lembah yang tidak ada air atau tandus, tidak ada tanamannya. Makanya muncul itu. Otomatis kalau tidak ada tanamannya berarti tidak ada airnya. Nah, makanya Siti Hajar bolak-balik. Kemudian ada cerita seperti ini. Siti Hajar bukan kok mengingkari bahwa beliau sudah ditempatkan di Mekah Al-Mukarramah. Seharusnya kan seperti ini. Kenapa jenengan tempatkan di sini kalau kita manusia yang ini kita kotor sekali. Loh, jenengan kok manggon ki pulau teng lembah yang seperti ini pripun, kan seperti itu. Tapi jawaban dari pertanyaan dari Siti Saroh bukan seperti itu. Pertanyaannya adalah hadza min amrillah. Apakah ini termasuk dari ketetapan Allah? Apakah ini termasuk dari perintah Allah? Ternyata Nabi Ibrahim, na'am, jawab. Ini adalah perintah Allah, bukan semata-mata dari Nabi Ibrahim sendiri. Sudah dikarunia anak, sudah enak hidup di Palestina, kemudian pindah ke Mekah Al-Mukarramah. Nah, ini membuktikan apa? Dari segi Siti Hajar sendiri bukan kok mementingkan ini didikan dari Nabi Ibrahim sendiri pada Siti Saroh. Berarti kita harus menaati perintah Allah. Dan seperti itu. Kita lanjutkan. Di tengah-tengah itu ada peristiwa membangun Ka'bah. Setelah membangun Ka'bah, Nabi Ismail itu beranjak dewasa. Kemudian turun perintah kurban. Jadi perintah kurban itu turun ketika Nabi Ismail itu sudah beranjak dewasa. Sudah gimana? Dinantikan wakila umur, sudah dinantikan apa? Kehadirannya. Itu belum, pas lahir belum mendapatkan Siti Saroh sendiri. Jadi Nabi Ibrahim itu tadi kita ulas lagi ya. Nabi Ibrahim itu mempunyai 2 istri. Yang pertama adalah Siti Saroh. Siti Saroh ini nanti melahirkan Nabi Ishak, yang Siti Hajar menalikan Nabi Ismail. Nanti
keturunannya Nabi Ismail ini dzurriyyah dari Kanjeng Nabi. Jadi seperti itu. Ini juga melahirkan Nabi Isa. Sudah. Nanti ada peristiwa di tengah-tengah itu, ada peristiwa apa? Menaikkan atau merenovasi dari Ka'bah, kemudian setelah merenovasi dari Ka'bah ada peristiwa namanya dzabh atau kurban. Udhiyah. Perintahnya Allah apa? Jadi Nabi Ibrahim dapat perintah Gusti Allah dari lewat mimpinya. Beliau mengatakan dalam Qur'annya, ya bunayya arahu fil manam antatbah fangdur matar. Jadi ya bunayya, diawali ya bunayya. Ya bunayya, ya bunayya itu dari kata ibnun. Ibnun itu artinya apa? Anak laki-laki. Ibnatun anak perempuan. Kalau ibnun. Tapi ini bukan ya ibnun, ya ibni, tapi ya bunayya. Ini menunjukkan dari ya bunayya adalah lafadz tertentu yang ditujukan untuk lebih kasih sayang. Ya bunayya, ya bunayya, putraku yang saya kasih. Artinya seperti itu. Arahu fil manam, saya mimpi, dalam mimpiku ada perintah arahu fil manam antatbah, ada perintah Gusti Allah memerintahkan saya untuk menyembelih kamu. Fangdur mataro, maka apa pendapatmu mengenai pendapatmu bagaimana? Jadi ini ada kisah menarik. Jadi fangdur mataro, bagaimana pendapatmu Nabi Ismail? Bukan kok seharusnya ketika Nabi Ibrahim sudah jadi nabi, seharusnya perintahnya bukan seperti itu. Tapi saya sudah jadi nabi, ini pasti perintah hak dari Allah, dan anakku, kamu disuruh Allah untuk disembelih. Lakukanlah. Itu bukan perintah, tapi bahasa Nabi Ibrahim adalah fangdur matar. Bagaimana pendapat? Itu didikan Nabi Ibrahim. Anak sudah beranjak dewasa, kita sudah mempunyai pikiran pribadi mengenai logika pribadi. Seharusnya, kalau ini bukan perintah Allah, gimana wong saya jadi dimatikan. Nabi Ismail ditanyai dulu sama Nabi Ibrahim ya Pak? Iya. Ditanyai Nabi Ibrahim, bagaimana pendapatmu? Bukan langsung perintah saya. Bagaimana kalau kamu saya korbankan? Nah, itu. Begitu. Iya. Bagaimana pendapatmu mengenai mimpi saya? Kamu diperintahkan untuk disembelih. Tapi Nabi Ismail menjawab seperti apa? Itu pertama kali kan didikan dari Nabi Ibrahim. Cara beliau membahasakan ini yang bagus bagaimana, untuk anak ini perkembangannya bagaimana. Jadi seperti itu. Kemudian jawabannya Nabi Ismail alaihissalam adalah ya abadi. Ya abadi, if'al ma tu'mar. Ya abadi, sama. Abun itu maknanya apa? Bapak. Ya abadi, wahai bapakku, if'al, laksanakanlah. Kalau if'al itu maknanya adalah lakukanlah bisur'ah. If'al bisur'ah, bisur'ah. Lakukanlah secara langsung, cepat-cepat, atau bahasanya adalah langsung, segera, seketika. Iya, seketika. Apa yang jenengan dawuhke itu perintah Allah, maka lakukanlah. Seharusnya anak di masa perkembangan itu mikir, tapi karena didikan Nabi Ibrahim taat kepada Allah dan lain-lain, ternyata Nabi Ismail menggambarkan religiusnya adalah kalau ini perintah Allah, maka lakukanlah segera. Lakukanlah segera. Arahu ya abadi,
baik bapakku, if'al, lakukanlah segera. Matu umar, apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau bakal mendapatiku dengan keadaan yang sabar. Seperti itu. Itu jawaban dari Nabi Ismail alaihissalam. Ya abadi if'al matu umar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Itu jawaban dari Nabi Ismail. Jadi ini pendidikan dari keluarga, bukan dari pertama kali ya. Bukan kok Nabi Ibrahim itu meletakkan atau menempatkan Nabi Ismail dan Siti Hajar di Mekah, tapi juga disambangi terus. Ini sampai ada mujizat tadi apa? Munculnya air Zam-Zam dan lain-lain. Dah itu. Kemudian dipersiapkanlah tempatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian dalam suatu tempat membawa pedang, pisau yang tajam. Nabi Ismail dalam ceritanya ada yang mentafsirkan bahwa ketika Nabi Ibrahim itu meletakkan pisau atau pedangnya di atas leher dari Nabi Ismail, Nabi Ismail berpesan kepada ayahnya, wahai ayah, tajamkanlah pisaunya, supaya engkau pas menyembelih tidak merasakan kesulitan dalam menyembelih itu. Kalau merasa kesulitan, kalau gini-gini, mungkin engkau ragu untuk menyembelih saya. Nah, itu pesan dari Nabi Ibrahim. Kemudian beliau berpesan juga, wahai ayah, kencangkanlah ikatan yang engkau ikat dalam badan. Jadi diikat Nabi Ismail. Jika engkau longgar, jadi nanti kalau longgar itu kan meronta. Jika meronta, nanti Nabi Ibrahim juga kasihan melihat anaknya meronta. Jadi disuruh, tadi pertama adalah disuruh diikat untuk dikencangkan. Yang kedua adalah pisaunya ditajamkan. Kemudian ada riwayat yang lain mengatakan bahwa Nabi Ibrahim juga berpesan bahwa, wahai ayah, lepaskanlah baju luarku ini, kemudian berikan kepada ibuku sebagai kenang-kenangan yang terakhir. Nah, itu pesan dari Nabi Ismail. Nah, kalau dipakai meskipun nanti dipakai, itu akan berlumuran darah. Itu akan memberikan kesan pada ibunya seperti itu, untuk menjaga perasaan ibunya. Tapi kalau sudah disembelih kan beda lah, sudah dicopot. Kemudian itu pesan-pesan dari Nabi Ibrahim, itu ada di tafsir atau di syarah dari hadis sendiri. Kemudian diunuskan pedangnya di leher Nabi Ismail. Setelah itu diganti dengan Allah bidibhin azim, atau dengan sembelihan yang azim, yang besar. Itu mengenai sejarah singkat dari kurban sendiri. Oh, jadi seketika langsung dirubah sama Allah ya? Iya, seketika dirubah dengan Allah, dengan kambing. Itu mengenai sejarah singkat mengenai dari kurban itu sendiri. Ya, mungkin itu ya teman-teman mengenai pengertian kurban atau sejarah-sejarahnya. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, Pak.
bagaimana pandangan hukum fikih mengenai kurban? Ya. Oke, kita sudah mengenal sejarah. Sekarang kita bahas tentang hukum kurban sendiri ya. Iya, hukum kurban, Pak. Kalau hukum kurban, nanti ada yang wajib. Kalau kita gambarkan sendiri ya, wajib itu berarti Hanafi ya, karena kita terpacu pada 4 mazhab, yaitu apa? Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Nah, Hanafi mengatakan bahwa wajib. Tapi kalau ulama dari Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Tapi kita mundur sedikit. Kalau memang nanti hukumnya adalah sunnah muakkadah, karena kita lebih condong ke madhab Syafi'i ya, sunnah muakkadah, karena ternyata di Indonesia mayoritas menganut paham Syafi'i. Nah, karena tidak semua dari kalangan kita orang yang mampu seperti itu. Beda kalau yang mampu maka menggunakan madhab Hambali mungkin bisa. Tapi yang jadi porosnya tidak seperti itu. Meskipun sunnah muakkadah, hukum kurban ini berbeda dengan akikoh. Akikoh sendiri itu kan sunnah, sama-sama sunnah muakkadah, tapi dilakukan satu kali dalam seumur hidup. Ketika bayi baru lahir seminggu, nanti mempunyai kesunahan namanya akikoh. Tapi kurban sendiri yang sunnah muakkadah, sama-sama muakkadah, itu bukan satu kali seumur hidup, tapi bisa dilakukan ketika orang itu mampu. Nah, ini perbedaannya yang kita harus teliti. Biasanya kan ada pertanyaan ini, aku korban kok, saya sudah berkorban, apakah tahun depan saya berkorban lagi? Ya silakan, karena sunnah muakkadah, ibadah yang paling dicintai oleh Allah, yang sangat dianjurkan oleh Allah, seperti itu. Jadi bukan kok tahun ini saya sudah korban, kemudian nanti tahun belakangan nanti saya tidak korban lagi. Nah, padahal saya mampu untuk berkorban. Tapi ibadah ini istimror, terus menerus. Nah, jika nanti Idul Adha pasti berkorban. Nah, ada tuntutan untuk berkorban. Jadi jika mampu berkorban ya? Ya, jika mampu berkorban. Tapi jika mampu, bukan kok dimampu-mampukan. Seperti itu. Jika mampu. Sudah, itu kembali ke hukum korban sendiri. Jadi menurut Imam Syafi'i bahwa kurban sendiri itu adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang dianjurkan. Tapi nanti bisa hukumnya wajib menurut Imam Syafi'i. Diarahkan kemana? Diarahkan ke nazar. Jadi contoh, kamu sudah, Mas Anam ini sudah mendapatkan kambing terus muni. Nah, ini kambing untuk kurban. Jadi itu sebuah janji ya, Pak? Ya, janji. Makanya diarahkan ke kurban. Nah, jadi kita kenal dulu bahwa kurban itu artinya bukan menyembelih. Kurban itu maknanya adalah, lafadz asalnya adalah koroba. Koroba itu maknanya adalah dekat. Kurban ditambahi alif dan nun, itu maknanya lebih dekat, mendekatkan, lebih dekat. Nah, seperti gofaro, maknanya apa? Ngampuni. Pengampun. Tapi gufron lebih memaafkan atau lebih mengampuni. Nah, itu sama kurban. Jadi asal dari kurban sendiri itu adalah, lafadznya adalah menyembelih, itu adalah udhiyah. Udhiyah itu apa? Udhiyah itu adalah kurban itu sendiri, berkorban itu sendiri. Jadi dari lafadz doha maknanya adalah isu. Makanya
praktek dari korban sendiri dilaksanakan di waktu setelah sholat Idul Adha. Kalau Idul Fitri sunnahnya itu harus makan sunnah ya, sunnah makan sebelum Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu membuktikan bahwa biasanya saya sebulan penuh melaksanakan puasa tidak makan di pagi hari. Bahwa fitr maknanya buka itu membuktikan bahwa saya sudah terbebas dari tuntutan seperti itu. Kalau udhiyah duha itu maknanya adalah hewan yang disembelih tapi secara dirobohkan dulu. Apa yang dirobohkan dulu? Seperti yang sekarang kambing ya, sapi, kambing gitu Pak. Sapi ya. Tapi ada lafadz lain di Al-Quran yang tidak menemukan lafadz kurban, tidak menemukan lafadz udhiyah, sapi kurban. Nanti bisa diarahkan ke wanhar, fasolli li rabbika wanhar, fasolli sholatlah, fasolli li rabbika, bertujuan untuk Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Maknanya berkurbanlah. Wanhar ini sendiri disembelih dengan berdiri. Jadi ini diarahkan dalam satu riwayat diarahkan ke biasanya unta itu disembelih dengan berdiri. Itu cerita dari hukum dari kurban sendiri. Tapi untuk nanti perbedaannya fitr, Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Adha itu dilaksanakan udhiyahnya atau berkorbannya dilaksanakan setelah sholat. Terus baru disembelih, dimasak untuk masyarakat, bagikan untuk masyarakat. Oke. Itu ya teman-teman, bagaimana pandangan hukum fikih mengenai korban. Semoga bisa menjawab. Terus ada pertanyaan lain lagi Pak, apa keistimewaan ibadah kurban? Keistimewaan ibadah kurban. Oke, apa keistimewaan ibadah kurban? Ibadah kurban sendiri mempunyai keistimewaan yang mungkin kalau kita ukur dengan jari tangan tidak cukup, tapi kita coba untuk ulas sekali lagi. Keistimewaan dari ibadah kurban itu adalah, ini juga termasuk dari hikmah-hikmah ya, hikmah-hikmah dari kurban itu sendiri. Ya, hikmah Pak. Ya, hikmah dari kurban itu sendiri. Salah satunya pertama tadi, sebagai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, apa yang diperintahkan Allah pasti dijalankan. Sudah mendapatkan anak 86 tahun, ada riwayat mengatakan 86 tahun, kemudian dipindahkan dari masih bayi dipindahkan. Kemudian ada perintah sudah setelah besar kemudian dikorbankan. Itu kan bagi perasaan orang tua kalau dengan pripun. Tapi bagi Nabi Ismail tidak seperti itu. Tapi ini murni dari perintah Allah. Jadi hikmah yang pertama yang kita ambil, keistimewaan yang kita ambil adalah taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Pasti apapun taat kepada Allah. Kalau kita landasi taat kepada Allah, ya selesai. Dipindahkan, kemudian kita tadi ulas sedikit, dipindahkan di wadin ghairi zar'in, di lembah yang tidak ada tanamannya. Tapi nyatanya apa? Gusti Allah nambeli menganugerahkan Nabi Ismail mempunyai mujizat berupa air Zam-Zam. Air Zam-Zam. Itu karena Siti Saroh, Siti Hajar juga didikan Nabi Ibrahim. Itu semua kehendak dari Allah. Kita wajib untuk taat kepada Allah. Pelajaran yang kita ambil. Yang kedua,
ada sisi hikmah yang kita ambil adalah hikmah dari kurban adalah bisa melaksanakan hablum minallah dan hablum minan nas secara bersamaan, atau hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Hubungan yang pertama adalah hubungan kita kepada Allah. Kurban sendiri atau udhiyah sendiri ditujukan untuk siapa? Bukan kok nyembelih biasa. Kita tidak hari kurban bisa nyembelih, bisa nyembelih, kita bisa beli sate, kita beli apapun, bisa makan sate. Tapi ini adalah perintah dari Allah. Perintah dari Allah. Yang kedua adalah hablum minan nas. Setelah kita berkorban pasti ada hewan yang dikorbankan, pasti ada dagingnya. Nah, daging ini nanti kita boleh makan. Ini bukan nazar, tapi kurban murni bisa kita berikan kepada masyarakat, seperti itu. Jadi ada dua hubungan yang saling berkaitan, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, itu poin atau hikmah yang kita dapat pelajari dari apa? Dari kurban sendiri. Yang ketiga, pendidikan keluarga. Tadi sudah pendidikan keluarga. Jadi Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar dan Siti Sarah, karena didikan dari Nabi Ibrahim, beliau menanggapi semua kejadian hidup lebih taat kepada Allah, bukan mengedepankan emosi. Salah satunya tadi, kenapa kita kok ditempatkan di sini? Seharusnya seperti itu. Kenapa kok kita ditempatkan di sini ketika Nabi Ibrahim menempatkan Siti Hajar dan Nabi Ismail tadi? Jadi Allah punya maksud tertentu di mana ada sebuah peristiwa di situ terjadi. Nah, seperti itu. Tuh, pendidikan dari keluarga untuk taat kepada Allah. Tidak mungkin Nabi Ismail diberikan pendapat dulu. Terusnya kalau sudah Nabi, ya saya memerintahkan kamu, tapi tetap dimintai apa tadi? Pendapat. Karena dari sifat-sifat kita sudah beranjak dewasa. Nah, itu pendidik. Yang terakhir adalah melawan materialisme atau cenderung ke materi. Ya, cenderung ke materi. Kalau kita bisa ulas adalah tadi ketika Nabi Ibrahim memerintahkan anaknya untuk disembelih. Seharusnya bagi orang tua adalah bahasanya adalah goema. Ini anakku yang saya sudah besarkan. Kenapa jenengan ambil? Ya. Jadi Nabi Ibrahim tidak memandang itu, tapi memandang ini adalah taat kepada Allah. Itu yang poin-poin yang kita dapat dari udhiyah sendiri. Jadi kita bisa simpulkan lagi bahwa itu termasuk bahasanya apa ya Pak ya? Sabar lah ya Pak. Ya. Kita diuji begitu, apalagi anak kita kan. Gitu. Oke, keistimewaan ibadah kurban yaitu teman-teman, saya simpulkan yaitu taat kepada Allah. Yang kedua yaitu hablum minallah wa hablum minan nas, atau apa tadi Pak? Hablum minallah hablum minan nas. Hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Ya. Dan pendidikan keluarga yaitu betapa pentingnya pendidikan keluarga pada anaknya. Yang terakhir yaitu
melawan materialisme. Hmm. Oke. Ya, ada satu yang terakhir adalah apa? Kita menjadikan setelah adanya korban ini menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Nah, dari tahun ini kita sudah taat pada Allah. Berarti dari pendidikan keluarga tadi kita cobalah introspeksi diri, apakah kita sudah keluarga kita sendiri sudah selesai dengan masalah kita sendiri, lebih baik lagi. Yang kedua adalah introspeksi untuk keluarga, karena kita juga punya keluarga. Oke, semoga bisa menjawab ya teman-teman mengenai apa keistimewaan ibadah kurban. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, apa hikmah yang bisa kita petik dalam kehidupan modern sekarang? Ya tadi hikmah sama kan, hikmah dan apa? Hikmah tadi sudah tercampur semua. Sudah tercampur semua dalam ulasan-ulasan yang sudah saya sampaikan tadi, termasuk dari sudah kita menjadi lebih insan yang lebih baik, hablum minallah, ya, tidak lebih cenderung ke materialisme atau yang lain. Jadi pertanyaan ini bisa menjawab itu tadi ya, Pak ya? Mungkin pertanyaan ini juga, Pak, bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang kita bisa teladani kan bisa masuk kepada taat kepada Allah, hablum minannas, melawan materialisme. Mungkin itu teman-teman ya yang bisa narasumber simpulkan mengenai ibadah kurban dan pertanyaan-pertanyaan yang lain mengenai ibadah kurban tadi. Bila teman-teman ada yang ingin ditanyakan lebih mendalam, bisa langsung di komen di bawah. Untuk yang terakhir, apa ada pesan-pesannya, Pak? Ya, untuk pesan-pesan kita sendiri melalui hikmah yang kita dapat simpulkan pada malam hari ini adalah kita semakin hari semakin ayo kita berubah seperti itu, jadi orang yang lebih baik lagi. Ayo kita berubah teman-teman. Oke, saya dari pembawa acara atau host pada malam hari ini ingin mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan atau tindakan yang tidak disengaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.